Gimana kalau saya bilang jawaban atas misteri terbesar alam semesta itu bukan ada di teleskop, tapi di buku tata bahasa? Kedengarannya aneh kan? Tapi itulah ide luar biasa yang akan kita bedah sama-sama hari ini. Tata bahasa realitas. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling fundamental, paling dasar yang mungkin pernah ditanyakan manusia. Kenapa ada sesuatu? Kenapa bukan tidak ada apa-apa? Nah, lucunya, petunjuk pertama untuk jawab pertanyaan raksasa tadi itu ternyata bukan dari galaksi jauh atau lab fisika canggih. Bukan. Petunjuknya justru ada di sebuah buku tata bahasa Arab dari 700 tahun yang lalu. Kedengarannya gila, tapi coba deh ikutin alurnya. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya. Ada sebuah kitab namanya Jurumiyah. Ini tuh buku dasar tata bahasa Arab dari abad ke-14. Tapi ternyata di dalamnya tersembunyi prinsip dasar tentang struktur realitas itu sendiri. Jadi di inti kitab ini ada satu pembagian yang super penting. Sebuah dikotomi lah. Intinya semua kata, atau dalam pembahasan kita kali ini, semua hal yang ada bisa dibagi jadi dua. Antara dia itu mu'rob atau dia itu mabni. Nah, ini fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, bedanya apa sih? Gampangnya gini, mu'rab itu sifatnya bergantung konteks. Kayak kata rumah, dia bisa jadi rumahku, di rumah, ke rumah. Maknanya berubah-ubah kan, tergantung kata di sekitarnya. Dia itu kayak boneka tali, yang identitasnya digerakin sama tali-tali di sekelilingnya. Nah, sebaliknya, mabni itu bebas konteks. Dia tetap nggak berubah. Contohnya kata tanya, di mana? Mau ditaruh di kalimat apapun, di mana ia tetap di mana. Dia itu dalangnya, bukan bonekanya. Nah, disinilah semuanya jadi wow gitu. Karena ternyata prinsip mu'rob dan mabni ini bukan cuma soal bahasa Arab, sama sekali bukan. Pola yang persis sama ini ternyata nongol lagi dan lagi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Benar-benar kayak yang dibilang di sumbernya. Si penulis Jurumiyah, Ibnu Ajurum, mungkin pas nulis cuma mikir, ya ini kan buku tata bahasa biasa. Tapi tanpa dia sadari, dia itu sebenarnya lagi ngejelasin hukum paling fundamental dari eksistensi itu sendiri. Coba kita lihat tabel ini deh. Ini yang bikin merinding. Di kolom kiri, semua yang sifatnya bergantung sama konteks, yang mu'rob. Di kanan, yang bebas konteks, yang mabni. Lihat nih, di fisika, partikel kayak elektron itu punya massa karena dia berinteraksi sama medan Higgs. Dia butuh konteks medan Higgs itu. Jadi dia mu'rob. Tapi foton, partikel cahaya, dia nggak butuh apa-apa. Masanya nol, kecepatannya segitu-gitu aja. Dia mabni. Lanjut ke epistemologi, ilmu tentang pengetahuan. Pernyataan langit itu biru, itu kan butuh konteks. Butuh kita lihat dulu keluar buat ngecek. Itu namanya pernyataan sintetis, sifatnya mu'rob. Beda sama pernyataan bujur sangkar punya 4 sisi. Nggak perlu ngecek kan, definisinya udah begitu. Itu analitis, sifatnya mabni. Terakhir, di filsafat, ada beda antara esensi, mahya, dan keberadaan, wujud. Konsep kuda itu cuma esensi. Dia butuh keberadaan buat jadi kuda beneran. Esensinya bergantung, jadi dia mu'rob. Tapi keberadaan itu sendiri, dia nggak bergantung sama apa-apa untuk ada. Dia mabni. Luar biasa kan? Pola yang sama, di mana-mana. Dari penemuan pola ini, semua ide tadi dirangkum jadi 6 pernyataan utama. Dan 6 pernyataan ini membentuk satu teori utuh tentang apa itu realitas. Nah, dari 6 pernyataan itu, kita bisa simplifikasi lagi jadi 3 prinsip besar. Gampangnya gini. Pertama, aturan eksistensi. Semua hal di alam semesta ini kalau gak mu'rab, bergantung konteks, ya pasti mabni, bebas konteks. Gak ada pilihan ketiga. Kedua, proses itu lebih penting dari benda. Realitas itu bukan kumpulan benda mati, tapi lebih kayak aliran kejadian dan interaksi. Identitas sesuatu itu ditentukan oleh prosesnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Ini penemuan, bukan ciptaan. Aturan ini bukan kita yang bikin. Ini adalah struktur dasar realitas yang kita temukan. Udah ada dari sananya. Tersembunyi di dalam bahasa dan di alam semesta. Oke, sekarang kita sampai di puncaknya. Semua potongan puzzle ini, semua petunjuk ini mengarah ke satu kesimpulan yang, luar biasa. Jadi, apa itu realitas? Sebagian besar, bahkan hampir semuanya itu adalah sebuah jaring raksasa yang isinya hal-hal yang saling bergantung satu sama lain. Tiap partikel, tiap benda, tiap pikiran, semuanya itu mu'rab. Identitas mereka baru muncul karena hubungan mereka dengan hal-hal lainnya. Hampir semuanya, tapi ada kecuali. Pasti ada satu pengecualian. Harus ada satu fondasi, sesuatu yang nggak bergantung pada apapun, yang eksistensinya itu absolut.
bebas dari semua konteks. Sesuatu yang benar-benar 100% mabni. Dalam filsafat Islam, ini yang disebut wujud al-mutlak atau keberadaan yang absolut. Dia inilah konteks paling utama yang jadi syarat adanya semua konteks lain. Kalau pakai istilah tata bahasa tadi, dialah amil dari semua amil. Penyebab utama yang bikin semuanya bergerak, tapi dia sendiri nggak digerakkan oleh apapun. Dan ini bagian yang paling poetis menurut saya. Di dalam bahasa Arab, kata yang dipakai untuk bertanya soal eksistensi, pertanyaan apakah, yaitu hal, HL, kata ini secara tata bahasa adalah partikel mabni. Artinya, kata untuk bertanya ini sifatnya fundamental dan bebas konteks. Jadi coba bayangin, kita bertanya tentang sesuatu yang absolut dan bebas konteks, pakai kata yang juga absolut dan bebas konteks. Seolah-olah pertanyaannya sendiri sudah mengandung struktur jawabannya. Nah, ini yang mau saya tinggalkan buat jadi bahan renungan. Kalau cuma satu aturan simpel dari buku tata bahasa kuno aja bisa membuka peta struktur alam semesta, coba pikirin deh, kebenaran kosmik apa lagi yang sebenarnya kita ucapkan setiap hari tanpa kita sadari? Kebenaran apa lagi yang tersembunyi menunggu untuk kita temukan di dalam bahasa yang kita pakai sehari-hari?